tentang beliau dan nanti bisa konsultasi yang lebih jauh berkaitan dengan psikologi anak. Marilah kita mulai dengan berdoa di tempat masing-masing. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa memberikan manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing di tempat kita. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, menghemat waktu gara-gara ini kita serahkan sepenuhnya kepada Ibu Rosi Tiarjo, sarjana psikologi magister pendidikan untuk berdiskusi, berdialog ataupun memaparkan pengetahuan materi yang berkaitan dengan elaborasi pemahaman untuk visi pendidikan. Dipersilahkan Ibu. Terima kasih Pak Pandaya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kalau saya masuk ke kelas Bantul, sebenarnya saya seperti pulang kampung Bapak Ibu. Saya tinggal di Jogja 7 tahun lamanya, kalau ditanya tahunnya ketahuan umurnya. Jadi saya meninggalkan Jogja 20 tahun yang lalu. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, jadi saya memang sudah berkarir di dunia pendidikan kurang lebih 20 tahun lebih. Jadi dibacain sebenarnya itu karir pertama saya menjadi asisten peneliti, tapi kemudian saya memahami untuk bisa terlibat dalam pendidikan saya harus jadi guru. Maka setelah 1 tahun menjadi asisten peneliti, saya menjadi asisten guru kelas 2 SD tahun 2002. Dan kemudian terakhir saya bekerja di sekolah sebagai Kepala Departemen Pendidikan Karakter untuk 2 kampus di Jakarta. Dan karena memang saya sudah sulit juga membagi waktu untuk menjadi guru, memberikan training, maka saya memutuskan untuk menjadi pelatih dan konsultan Bapak Ibu. Mudah-mudahan hari ini akan menjadi sesi yang bermakna. Tadi Pak Pandaya waktu kita memang singkat ya, karena saya juga menyadari Bapak Ibu juga sudah sangat lelah, tapi mudah-mudahan 90 menit ini akan berlangsung dengan menyenangkan, bermakna, dan bermanfaat. Mari sebelum mulai saya minta izin untuk mengajak kita semuanya berlatih mengarahkan fokus dan perhatian kita. Ada teknik sederhana namanya ketika kita mengamati napas kita sehingga napas kita lebih terkontrol, maka peredaran darah kita menjadi lebih lancar, detak jantung kita menjadi lebih lambat, kemudian fokus kita akan menjadi lebih tajam. Karena saat ini tubuh kita akan menjadi lebih rileks, namun tidak ngantuk ya Bapak Ibu, kita tetap fokus kepada napas. Silakan duduk dengan nyaman, dalam posisi dimanapun Bapak Ibu berada, badannya tidak bungkuk tapi bahunya rileks. Kemudian rasakan leher rileks, otot wajah, dahi tidak ada yang berkerut. Letakkan tangan di pangkuan atau di meja. Rasakan kaki menginjak pada lantai. Biarkan tubuh dan pikiran beristirahat sejenak. Silakan pejamkan mata jika merasa nyaman atau cukup rilekskan kedua kelopak mata yang sudah lelah bekerja. Jika Bapak Ibu merasa masih pikirannya kesana kemari, mari kita amati napas kita. Saat mengambil napas, rasakan terima kasih kita semuanya sehat dan bisa berkumpul di sini hari ini. Saat membuang napas, mari kita rilekskan bagian bahu kita yang masih terangkat itu. Rasakan udara napas masuk dan keluar. Rasakan
bagian otot perut yang terangkat dan menepis saat bernapas. Jika pikirannya masih kesana kemari, kembalikan fokus pada napas. Pikirkan satu hal baik yang Bapak Ibu alami hari ini. Dan syukuri nikmat maupun berkat yang Bapak Ibu rasakan itu. Mari kita tarik napas lebih panjang dan dalam 3 kali. Hembuskan perlahan. Terus sekali lagi. Dan silakan buka kembali matanya perlahan. Dan alihkan perhatiannya kembali ke depan layar komputer. Bapak Ibu, teknik yang Bapak Ibu lakukan sebenarnya ada di dalam modul 22 yang kebetulan saya adalah salah satu pengembang modul. Teknik ini sebenarnya menggunakan teori tentang otak ketika kita bisa mengarahkan perhatian kita pada napas sehingga napas kita lebih terkontrol, maka syaraf parasimpatik kita akan melakukan upaya-upaya yang tadi saya sebutkan. Darah kita lebih lancar dan fokus kita jadi lebih baik. Bapak Ibu juga bisa melakukan ini di tengah-tengah rapat, di tengah-tengah kelas. Kalau sudah mulai pusing, mumet ya, anak-anaknya sudah loncat ke sana kemari, mungkin yang anak kecil itu bisa dilakukan dengan mengajak mereka berbaring, menaruh boneka di atas perut, kemudian merasakan napasnya turun naik. Dengan napas yang lebih terkontrol, maka kita bisa melanjutkan dengan lebih fokus. Ya, Bapak Ibu, semoga bermanfaat ya, Bapak Ibu. Apakah kasih saya jempol kalau itu membantu Bapak Ibu untuk lebih rileks? Baik, izinkan saya berbagi layar, Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas salah satu modul yang sangat, menurut saya ini modul yang sangat powerful ya Bapak Ibu ya, karena kita akan belajar sebuah teori ya untuk melakukan transformasi pendidikan. Saya ingin mengucapkan selamat sebenarnya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semua yang sudah memilih untuk menjadi bagian dari program guru penggerak ini, karena kalau seperti biasa ya Bapak Ibu ini menambah tugas, menambah berbagai upaya yang harus Bapak Ibu lakukan. Tapi saya sangat berharap dan saya berharap juga Bapak Ibu semuanya yang sudah masuk di sini benar-benar memanfaatkan modul-modul yang ada, karena semua modul yang dirancang ini sebetulnya dasarnya adalah memberikan amunisi atau perubahan paradigma yang bisa kita terapkan nantinya, harus kita terapkan baru kita bisa merasakan manfaatnya. Jadi kita akan menguatkan konsep yang berkaitan dengan pembelajaran visi guru penggerak. Pertama-tama kita tadi sudah saya berharap ya Bapak Ibu semuanya sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang ini. Tadi Bapak Pandaya sudah mengenalkan ya Bapak Ibu. Jadi saat ini saya memang fokus di pelatihan dan konsultasi gitu ya. Jadi minat yang terbesar adalah pembelajaran sosial emosional, literasi, dan pendidikan karakter. Saya juga saat ini membantu di Departemen Wellbeing di Sinambung Indonesia, sebuah lembaga konsultan yang mendampingi guru dan sekolah di berbagai daerah di Indonesia. Bapak Ibu bisa berkontak dengan saya lewat email ini maupun lewat Instagram ini. Nah, ini adalah satu kutipan yang menguatkan saya Bapak Ibu. Selama menjadi pendidik, saya yakin tugas kita sangat menantang Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau saya membaca pertanyaan-pertanyaan yang muncul, terasa sekali banyak tantangan yang Bapak Ibu alami saat ini. Namun saya ingin mengajak bahwa di dalam menghadapi berbagai tantangan itu,
Kalau kita bisa mencoba menghargai apa yang ada dulu, siapa yang ada di sekeliling kita, satu orang pun, dan kita bisa membangun hubungan dan kerjasama dengan orang tersebut, entah itu murid, Bapak Ibu, saya ingat sekali kalau kita yang mengajar SMP gitu ya, Bapak Ibu, kadang-kadang anak kita, dia ngomong apa dia nggak nyadar gitu ya. Kita lagi ngajar, kita kalau mau mendengarkan kata-kata dia, kita bisa bete gitu ya. Tapi kalau kita bisa mengelola diri kita, nanti kita akan dalami lagi social emosional, tapi kita bisa fokus. Di kelas kita bukan hanya satu anak. Kita bisa mengajak anak-anak yang lain untuk membantu anak tersebut untuk bisa tetap menciptakan suasana pembelajaran yang positif. Nah, disitulah karena dasarnya kita saling menghargai. Sebagai guru, sebagai murid, kita adalah mitra. Karena itu, mudah-mudahan di sesi hari ini pun saya juga bisa belajar dengan Bapak Ibu semua gitu, karena saya yakin kita semua bisa saling menguatkan, bisa saling memberikan pencerahan satu sama lain. Bapak Ibu semuanya, agenda kita hari ini sebenarnya sangat padat karena kita akan mempelajari konsep kunci tentang visi guru penggerak, kemudian tentang appreciative inquiry. Dua kata ini sangat jelas Bapak Ibu ya, di situ ada kata apresiatif, harusnya C ya, apresiatif, ada menghargai. Menghargai yang ada, menghargai kekuatan. Kemudian ada kata inquiry. Kita menggali, kita memiliki rasa ingin tahu, kita membangun dialog yang kita akan terapkan di dalam waktu. Dan Bapak Ibu, kita akan jeda sejenak untuk melakukan refleksi, kemudian Bapak Ibu saya akan perlihatkan pertanyaan yang sudah diajukan dan dilihat di situ. Apakah masih ada pertanyaan yang perlu dikonfirmasi? Dan saya juga mengundang Bapak Ibu yang ingin menanggapi pertanyaan tersebut bisa angkat tangan. Tentu saja Bapak Ibu, saya sangat mengharapkan pertanyaan itu bisa di copy paste di dalam kolom obrolan sehingga kita bisa sama-sama melihat ya to the point pertanyaannya apa, sehingga kita bisa menghemat waktu. Karena kadang-kadang karena ini sesinya daring seperti itu, ada kemungkinan pertanyaannya ini mungkin karena pemahaman yang belum lengkap ketika mengikuti daring ini gitu ya, karena ada sinyal yang kurang baik, atau kadang-kadang menjadi kurang to the point gitu ya. Jadi kalau bisa kita tuliskan sehingga akan lebih jelas. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah tidak perlu menuliskan secara khusus, bisa lihat lagi di daftar pertanyaan yang ada, ataupun ada pertanyaan baru yang muncul setelah mendengarkan paparan awal dari saya. Dan kita akan gunakan semaksimal mungkin waktu kita untuk mempelajari Bagja, Bapak Ibu. Kenapa Bagja? Karena kerangka berpikir ini akan Bapak Ibu gunakan hingga di modul 32 hingga di sesi akhir PGT ini di modul 33 untuk membuat program yang berpihak pada murid ya. Nah, kemudian kita belajar tentang umpan balik yang efektif. Kita nggak hanya bilang good, luar biasa gitu ya, tapi ada hal-hal yang bisa kita amati, kita pelajari untuk caranya memberikan umpan balik dan penguatan dan refleksi. Di penguatan ini Bapak Ibu nanti bisa mengisi Padlet, tapi saya juga ingin mengundang salah satu atau dua orang yang mewakili gitu ya untuk memberikan penguatan sebelum kita menutup sesi ini. Bapak Ibu semuanya, ini sekedar mengingatkan saja. Bapak Ibu, saya ingin menambahkan satu hal dalam pembelajaran ini. Bapak Ibu jangan ragu untuk membuat catatan kata kunci seperti tadi kata Pak Pandaya. Kita bukan hanya belajar di sesi ini ya, jadi kita bisa terus membangun dialog baik sesama CGP, baik dengan TP, baik dengan Fasil, maupun dengan nantinya saya bisa Bapak Ibu berkirim email ataupun kita berdiskusi lewat sosmed ya, kalau hari gini ya bisa kirim message. Jadi mohon kita hadirkan sepenuhnya pikiran dan hati kita gitu ya, sehingga kita bisa memanfaatkan sesi ini dengan maksimal. Tadi saya sudah ngajak Bapak Ibu untuk melakukan aktivitas ini. Semoga kita bisa menghadirkan sepenuhnya rasa ingin tahu kita, rasa syukur kita, dan kebijaksanaan kita dalam mengikuti sesi hari ini. Baik Bapak Ibu, ada kata visi guru penggerak di sini. Kalau kita lihat keseluruhan modul 1-3 ini, guru penggerak diharapkan nantinya bisa mengembangkan visi yang lebih jelas. Biasanya yang mengembangkan visi ini hanya sekolah ya Bapak Ibu, kita kerja
pimpinan yayasan sudah merumuskan visi atau sudah ada visi itu di awal tahun ajaran, mungkin untuk sekolah-sekolah yang baru ada gurunya yang terlibat, tapi biasanya sudah rumuskan. Nah di sini guru gerak pun diajar untuk memikirkan bagaimana mewujudkan visi yang lebih jelas ya Bapak Ibu. Jadi tidak sekedar murid yang unggul gitu ya Bapak Ibu, murid yang berprestasi. Ini berprestasi maksudnya apa nih gitu ya. Dan kemudian kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Dan profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu, ini dirumuskan melalui proses yang sangat panjang. Kebetulan saya tahu mulai dari tahun 2020 karena profil pelajar Pancasila ini disarikan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, dari filosofi Pancasila, mencoba juga mengaitkan dengan keterampilan abad 21, sehingga nantinya Bapak Ibu kita berharap profil pelajar Pancasila ini adalah visi kita. Namun bagaimana kita bisa memulainya dengan visi Bapak Ibu sendiri gitu ya. Dan penting sekali ada kata kekuatan di sini. Karena kita mewujudkan visi, kita mulai dari kekuatan. Bukan kalau kita sudah mulai dari kekuatan, Bapak Ibu, emosi yang positif akan muncul dalam diri kita. Itu akan memberikan energi bagi kita sehingga kita bisa punya kekuatan lebih untuk mewujudkan visi kita yang berpihak pada murid. Kemudian Bapak Ibu kita juga belajar strategi manajemen perubahan. Saat ini Bapak Ibu akan belajar memanajemen dulu perubahan dalam diri Bapak Ibu sendiri. Tapi ke depannya dengan Bapak Ibu ada dalam perahu transformasi pendidikan ini, kita berharap prakarsa perubahan yang Bapak Ibu lakukan akan semakin melibatkan banyak orang yang memberikan dampak yang semakin besar. Nah, Bapak Ibu, di capaian khususnya, Bapak Ibu belajar merumuskan visi, gitu ya. Kemudian mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki Bapak Ibu sekalian, membuat rencana manajemen perubahan, kemudian menjalankannya. Ya, Bapak Ibu semuanya di tempat Bapak Ibu berada. Nah, secara satu kalimat gitu ya, yang diharapkan Bapak Ibu bisa merumuskan, mencapai visi yang menunjukkan profil pelajar Pancasila pada murid-murid melalui inisiatif perubahan yang positif dan apresiatif. Ada beberapa kata kunci di sini. Merumuskan, ya berarti ini proses yang tidak singkat gitu ya, perlu ada analisa, perlu ada refleksi, kemudian ada kata mencapai. Bagaimana kita bisa mencapai? Tentu saja dengan kerangkaian kita punya nantinya ada alur yang lebih jelas. Menumbuhkan profil pelajar Pancasila, ada kata menumbuhkan ya Bapak Ibu, karena kita yakin profil pelajar Pancasila itu bukan sesuatu yang baru, tapi sudah ada dalam diri kita semua, baik kita sebagai pendidik maupun murid-murid kita. Yang perlu kita lakukan sebenarnya menumbuhkannya, baik itu di anak usia dini maupun anak-anak SMA kita, gitu ya. Kemudian proses belajar, ada kata proses belajar tidak instan, gitu ya. Ada yang namanya paradigma, inquiry apresiatif, ada model manajemen Bagja. Bapak Ibu, Bagja ini artinya adalah bahagia dari bahasa Sunda. Sebenarnya kita adopsi dari program yang sudah dilakukan di Jawa Barat bernama Jabar Masagi waktu itu. Karena sebenarnya juga Bagja ini diadopsi dari inquiry apresiatif yang sudah digunakan oleh berbagai institusi di dunia ini dan kemudian diadopsi juga dalam institusi pendidikan. Jadi sebenarnya Bagja adalah hasil perumusan dari sekelompok pendidik, psikolog yang mencoba mengadaptasi inquiry apresiatif ke dalam konteks Indonesia, gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita lihat bersama profil pelajar Pancasila ini. Nanti kita akan berlatih Bapak Ibu. Ketika visi kita adalah profil pelajar Pancasila, apa prakarsa perubahan yang bisa kita lakukan? Jadi prakarsa perubahan adalah kumpulan dari prakarsa perubahan 1, 2, 3 itu tujuannya untuk mencapai visi kita Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan sama-sama kita menggunakan Jamboard. Bapak Ibu di sini sudah biasa menggunakan Jamboard. Nanti
Kalau mungkin perlu dibantu, kita saling membantu ya Bapak Ibu, tapi nanti kita bisa melihat respon dari satu sama lain gitu ya. Bagaimana sih kalau kita punya prakarsa perubahan yang mau mewujudkan, mencapai kreativitas gitu ya. Dan inilah yang akan Bapak Ibu lakukan nantinya ya. Sejak sekarang meskipun kita belum bernama guru penggerak, tapi Bapak Ibu saya yakin setiap orang di sini sudah punya jiwa sebagai guru penggerak. Namun Bapak Ibu semuanya saat ini kita berlatih keras. Dan tentu saja setelah guru penggerak ini selesai pun, program guru penggerak ini selesai pun, Bapak Ibu terus berlatih bagaimana bisa memiliki nilai reflektif dalam peran Bapak Ibu. Kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid dan pribadi yang lain. Karena dengan nilai-nilai ini, Bapak Ibu akan menjalankan peran sebagai guru atau pendidik yang menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid menjadi pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu sabar, jadi ini semuanya akan dipelajari dari paket 1 sampai paket 3 ya. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan yang sudah muncul sekarang sebenarnya itu akan didalami di modul berikutnya ya. Nah, mari kita sekarang mencoba melihat kembali pertanyaan ini Bapak Ibu. Saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk mencoba berbagi. Mulai dari pertanyaan 1. Mau ganti nomor Siapa yang ingin berbagi? Silakan nyalakan mic-nya, jawab tanggapannya. Saya memimpikan murid-murid yang apa? Oke, Bu Nur Santi. Silakan Bu Nur Santi. Bahagia. Terima kasih Ibu. Saya memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia. Jadi dia takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati Bapak Ibu guru dan juga orang tua di rumah, menghormati sesama murid baik di sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Kemudian kita juga mempunyai akhlak yang baik terhadap lingkungan kita, misalnya dalam hal sepele atau sederhana, membuang sampah pada tempatnya, kemudian menempatkan alat-alat yang telah digunakan kembali pada tempatnya, seperti itu. Untuk yang pertama. Terima kasih Bu Nur Santi. Kita lanjutkan dengan mendengarkan pendapat yang lain. Saya percaya bahwa murid adalah, silakan. Coba saya tadi termati, saya nggak kelihatan nih Bu. Rejoin. Pak melihat dulu. Silakan nyalakan lampu yang ada di atas, bisa terlihat kah? Ibu Tini mungkin Bu ini. Ya, silakan Bu Tini. Dalam satu kalimat Ibu Tini, silakan. Oke, terima kasih Bu Rusiati, Pak Pandaya. Jadi saya percaya bahwa murid itu merupakan aset yang benar-benar bernilai untuk masa depan, sehingga kita sebagai pendidik, sebagai pengajar harus benar-benar menyiapkan mereka untuk investasi di masa depan dan mempersiapkan mereka sebaik-baiknya, memelihara mereka sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga mereka tumbuh sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga nanti benar-benar ke depan bisa menjadi pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila sesuai yang kita harapkan. Demikian Bu Rusiati. Terima kasih Bu Tini. Kita berikan tepuk ke Bu Nur Santi dan Bu Tini. Baik, bapak-bapak nih coba sekarang. Siapa ya bapaknya ya? Hai Bunda. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Bu, ini semuanya ibu-ibu semua, kita pilih yang Bapak ya. Pak Agus Purwanto, silakan Pak Agus. Oh, yang angkat tangan udah nggak ada yang angkat tangan Jadi ya? kita bakal nge-review cover nenek. Jadi Saya kita tunjuk bakal aja ya. aja sih di dalam. Atau Kita juga ada kemarin mengajukan ada upload diri. video waktu kita prepare sebelum nenek datang. Pak Soli kayaknya udah rapiin rambut mau bicara nih. Covernya nenek. Langsung aja sih di bawah nenek dari Pak Soli Indonesia. Lihat, Pak. Ya, jadi Ya. perjalanan nenek Ibu, itu dari bagi saya karena saya itu menjadi guru olahraga, saya ingin memimpikan murid itu Pak Solikin, maaf Pak Solikin yang kalimat nomor 3. Di sekolah saya mengutamakan. Jadi sekarang kita di sekolah saya mengutamakan
perilaku hidup sehat Bu di setiap saat. Jadi satu koper ini Oke, ada terima kasih Pak berbagai Solikin. macam isinya, Karena dan dalam itu tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat ya Pak Solikin ya, dan bisa belajar dengan baik untuk mewujudkan apa yang tadi disampaikan Bu Tini dan Bu Nur Santi. Terima kasih Pak. pasti diambil. Mari kita lanjutkan. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa silakan siapa yang mau memberikan tanggapan. Jadi ini tuh ya kue favoritnya Musab. Ibu Asria, silakan Bu. Jadi Umi sebelum ke Turki tuh udah buat kue ini. Kalian ingat ya konten kita yang nge-review film Arab di kampus? Kalau kalian belum nonton, coba deh cek video yang ini. Nah di situ Musab suka banget sama kue Florentine. Karena sebenarnya kue Florentine ini resep Malaysia. Dia ada tepungnya. Oh ya. Murid sekolah saya sadar bahwa untuk mencapai keberhasilan mereka harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Murid juga harus berusaha mandiri, mengembangkan kekuatan dan potensinya sehingga mereka bisa aktif di berbagai ruang kreatif yang ada di sekolah. Terima kasih. Bu. Jadi tentang kata apa tadi ya, sadar betul bahwa ada proses gitu ya, ada keaktifan yang harus diambil, ada partisipasi yang harus diambil. Iya. Baik, terima kasih Bu. Baik, yang lanjut selanjutnya saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk siapa yang ingin berbagi? Ini isti yang request nih, tapi sebenarnya Pak Pandaya boleh Bu Rani ya? Karena kata Umi kayak Silakan. you remember when we Ya, went to silakan. therapy for you in front of therapy? Baik, terima kasih. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk berkolaborasi bersama, belajar bersama untuk mengembangkan anak-anak memiliki kebahagiaan. Orang bilang well Malaysia. Jadi meyakini nilai kolaborasi ini sangat penting. Guru tidak bisa sendiri. Terima kasih Bu. Berikutnya yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa Nah ini tuh dikasih Beb sama siapa Pak Pandaya? sama Ian. Mungkin ada satu Pak Mardianto, Ya, Pak ini namanya Mardianto, Pak Eko Mardianto. kue janda genis. Terima kasih. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa Do you know janda? saling belajar itu penting. Mengajar apalagi sehingga kolaborasi antara belajar mengajar akan sinkron. Itu terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Baik Bapak Ibu, saat Bapak Ibu merumuskan kalimat-kalimat ini, ada energi yang dirasakan, ada kejelasan yang bisa Bapak Ibu bayangkan. Karena itulah statement-statement seperti ini membuat Bapak Ibu nantinya bisa bergerak dan nantinya bisa menggerakkan guru-guru lain. Ini yang kita harapkan. Jadi memang tidak sekedar Bapak Ibu memimpinkan murid yang misalnya sampai pada berakhlak mulia, tapi kita tadi seperti dijelaskan sama Bu Nur Santi gitu ya, bagaimana perilaku berakhlak mulia yang tampak dan bisa dirasakan dan dilihat gitu ya. Nah ini adalah contoh yang dibuat merasa kompeten, mandiri, dicintai, memiliki kepercayaan diri serta tekun untuk mencapai segala yang mereka impikan. Saya percaya bahwa murid adalah individu unik dengan beraneka ragam potensi kodrat yang dapat dimaksimalkan semua dalam lingkungan dan pengalaman belajar yang positif. Bapak Ibu, ini adalah sharing dari penulis modulnya ya, jadi kita coba baca-baca bersama-sama. Di sekolah saya mengutamakan penciptaan tangan dan pengalaman belajar yang menumbuhkan karakter luhur murid melalui keseimbangan antara pembelajaran, menajam pencipta, menghaluskan rasa, mengutamakan karsa, mewujudkan karya bagi alam dan siswa. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka adalah wajah Indonesia masa depan. Nah, itu mereka aktif berkontribusi pada mati indah dunia di masa depan sejak sekarang. Saya dan guru di sekolah lain yakin untuk saling belajar terus demi memaksimalkan peran mereka dalam menumbuhkan murid sesuai kodratnya. Sehingga usia tidak lagi jadi batasan untuk belajar dan semangat belajar sepanjang hayat.
Saya dan guru di sekolah lain paham bahwa gotong royong di antara orang dewasa dalam kehidupan murid akan membuka banyak peluang dalam menyediakan suasana dan pengalaman belajar yang bermakna dan memaksimalkan tumbuh kembangnya potensi kekuatan kodrat murid. Bapak Ibu semua, dengan visi yang Bapak Ibu miliki, sekarang bagaimana dengan sekolah impian? Kalau kita coba refleksi kembali selama ini, apakah kita sudah betul-betul sejalan dengan visi Ki Hajar Dewantara ini? Ya, saya yakin Bapak Ibu semuanya, kita menyadari sepenuhnya pentingnya tujuan pendidikan ini, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak kita. Saya ingat di modul 1.1 kita belajar bahwa setiap anak punya kodratnya, gitu ya. Kodrat bermain kah, kodrat-kodrat yang berkaitan dengan bakat-bakat yang Bapak Ibu kenali, apakah belajar dengan cara yang unik, gitu ya, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Namun seringkali kita lupa ya Bapak Ibu, sebagai pendidik kita lebih banyak mengajar dengan segala mata pelajaran, dengan agenda-agenda yang sudah kita buat, gitu ya, agar mereka mendapat nilai yang bagus sesuai yang sudah kita buat, gitu ya, dan bisa jadi juara kelas dan berprestasi di banyak lomba. Waktu saya membaca ini, Bapak Ibu, saya seperti tertampar, gitu ya. Harus diakui, saya juga mengalami itu ketika saya masih menjadi guru. Saya menyesuaikan materi yang ada dengan tujuannya mencapai materi yang harus harus dikejar, gitu. Dan saya jadi lupa bagaimana sebetulnya inti dari sebuah pembelajaran adalah mereka bisa mencapai kebahagiaan dalam belajar, mencapai skill-skill yang membantu mereka bisa hidup selamat dan bahagia nantinya. Nah, itu Bapak Ibu, kita mari sama-sama untuk betul-betul meyakini, merasakan visi ini, dan bukan lagi hanya fokus kepada prestasi. Karena kalau kita bicara prestasi, berarti apa ukurannya? Gitu ya? Apakah ukuran dari guru atau sekolah saja menjadi murid yang unggul? Apakah hanya ada satu murid yang unggul di antara kelas itu? Bagaimana dengan anak-anak yang lain? Gitu ya. Jadi mari kita lebih kritis dan reflektif saat kita membuat visi tentang murid-murid kita, visi tentang sekolah kita, sehingga kita bisa sejalan dengan tujuan pendidikan yang kita cita-citakan bersama. Nah, Bapak Ibu, ini hanya sekedar tambahan masukan buat kita, bahwa pada dasarnya murid-murid yang datang ke kelas kita, mereka memiliki kodrat tahap tumbuh kembang yang perlu mereka jalani dan mereka capai. Pada saat mereka di rumah, mereka harus membangun kepercayaan dengan orang tuanya ataupun dengan walinya, dengan pembimbingnya. Karena itu akan memunculkan pribadi yang punya harapan dalam hidupnya. Di tahap usia 1,5 sampai 3 tahun, mereka belajar untuk bisa otonomi, bisa melakukan sesuatu, gitu ya. Jadi kalau biasanya berjalan digandeng, dicoba untuk supaya dia bisa jalan sendiri, gitu ya. Kalau dia mau makan, dia bisa minta makanannya, nggak selalu disuapi, gitu. Sama juga ketika dia mulai masuk ke PAUD atau TK, gitu ya Bapak Ibu, kita dorong anak untuk bisa punya inisiatif, mau belajar, senang belajar, ingin tahu, ingin eksplorasi, gitu. Sehingga nantinya dia bisa merumuskan tujuan sebagai pribadi yang punya tujuan, gitu ya. Dan di usia SD ini juga sangat penting kita mendorong mereka bisa produktif. Mungkin dia tidak produktif dalam sebuah bidang, tapi dia bisa produktif di bidang lain. Itu peran kita untuk membantu dia mengembangkan perasaan dia kompeten. Di usia SMP, dia memperkuat identitas dirinya, tentang kekuatan dirinya, tentang nilai-nilai yang dia yakini, sehingga nantinya dia bisa mewujudkan pribadi yang loyal dengan nilai-nilai itu. Dan kemudian ketika dia lulus dari SMA, dia bisa membangun relasi yang dekat, yang sehat dengan orang lain, sehingga dia bisa menumbuhkan cinta. Ya Bapak Ibu. Nah,
Di yang lainnya ada kodrat Ki Hajar Dewantara. Ini sebetulnya kita ambil dari sekolah salam ya Bapak Ibu yang ada di Yogyakarta ini. Ada 3 windu yang juga ada dalam konsep filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa di usia 0 sampai 8 tahun atau windu pertama, kita perlu mendorong anak-anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan fisik yang mengasah indera mereka, mengolah imajinasi. Lewat apa? Kegiatan bermain itu belajar Bapak Ibu. Saya ingat ada tembang dolanan gitu ya. Mereka di situ bukan hanya bermain, tapi mereka berpikir gitu ya, mengolah rasa, bagaimana kolaborasi di situ, bermain kelompok, dan ini yang kita harapkan terwujud di dalam pendidikan 0 sampai 16 tahun gitu ya. Namun di usia 16 tahun, di usia SD, mereka mulai ada tanggung jawab. Ada pembiasaan yang kita perlu latih. Irama keseharian, jadwal rutin, selaras dengan sesama dan semesta. Hingga nantinya mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang bisa berkontribusi untuk sesama dan semesta. Harapannya, pembelajaran pun menjadi mandiri seumur hidup. Anak-anak tidak pernah berhenti gitu ya, karena pada dasarnya kita adalah pribadi yang suka belajar sebenarnya, karena kita ingin tahu, kita ingin menjadi lebih baik gitu. Ini yang harapannya ketika kita bisa menciptakan pengalaman belajar yang seperti ini gitu ya, kita menumbuhkan pembelajar mandiri seumur hidup. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini, pengenalan teks, pengenalan buku, riset itu sudah mulai di kelas 1 Bapak Ibu sebetulnya. Riset itu bukan seperti scientific alamiah yang kita selalu anggap rumit gitu ya. Ketika dia melihat kenapa ya daunnya bisa menutup saat dia jalan dari rumah gitu ya. Kenapa ada kupu-kupu yang mencelok di dalam bunga, apa yang dicari gitu misalnya. Nah ini yang muncul dari rasa ingin tahu, inilah yang diolah Bapak Ibu dalam pembelajaran kita, di lingkungan terdekat kita. Kita selalu bisa menggunakan pengalaman anak-anak kita juga untuk bisa belajar berbagai hal keterampilan dalam sekolah-sekolah kita, dalam ruang kelas kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya akan lanjutkan ya slide-nya. Sejauh ini Bapak Ibu boleh catat kalau ada hal-hal yang Bapak Ibu penting dan ingin konfirmasi ya, karena waktunya saya Bapak Ibu apakah masih bisa mendengar suara saya? Saya. Oke. Mari kita tarik napas panjang dulu. Sudah banyak sekali informasi yang masuk. Sebelum saya lanjut, kita tarik napas sekali. Menambah oksigen dalam otak kita. Baik, Bapak Ibu. Nah, saat kita mewujudkan visi kita, Bapak Ibu, mari kita tanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa setiap murid kita dapat mencapai sesuatu atau prestasi jika selaras kodratnya. Bapak Ibu pasti punya pengalaman melihat murid kita yang bisa mencapai sesuatu. Kadang-kadang itu memang tidak dinilai gitu ya. Bagaimana kita sebagai guru bisa memberikan umpan balik, memotivasi, menyemangati bahwa itu adalah prestasi gitu ya. Kemudian kita juga yakin bahwa murid mampu mengambil kendali bukan karena dipaksa disuruh oleh gurunya. Karena seperti tadi saya bilang, kita semua adalah pribadi yang ingin tahu, ingin lebih baik, sehingga ketika dia mengambil kendali, dia punya keterampilan, karena itu harus dilatih Bapak Ibu, punya keterampilan untuk mengambil kendali atas pembelajaran dan pencapaiannya, dan yakin bahwa guru dan murid adalah Tuhan. Sampai angkatan 5 kemarin Bapak Ibu, saya masih ditanya sama salah satu calon fasilitator, bagaimana kita menggunakan kata menghamba, kenapa kita menggunakan kata menghamba gitu ya. Bagi saya, menghamba ini seperti tamparan keras kepada saya
bahwa betulkah selama saya menjadi pendidik, yang saya utamakan tidak ada yang lain tetapi murid-murid dan murid. Atau saya hanya atau kadang atau sering lebih fokus kepada bagaimana menjaga hubungan saya dengan mungkin atasan, menjaga muka saya di depan guru-guru lain atau orang tua, atau mungkin hanya sekedar memenuhi tanggung jawab saya. Kita bukan hanya plot-plot karena kita mengambil itu istilah itu dari Dewantara ya, jadi karena Dewantara menggunakan istilah itu, tapi diambil dalam konteks diri kita saat ini Bapak Ibu. Ini menjadi refleksi yang sangat penting. Apakah kita menjadikan diri kita adalah kemitraan kita atau kita lebih dari mereka? Pada saat kita bisa menjadikan murid kita sebagai mitra, perasaan bahwa murid kita memiliki potensi, kita bisa melihat potensi itu akan muncul Bapak Ibu. Ini yang saya juga kemarin dengar dari pengalaman salah seorang CGP gitu ya. Ketika mengubah cara berbicara, cara melakukan pendekatan kepada murid, kondisinya pun berubah. Nah, ini yang saya harapkan kita juga bisa ingat bersama. Dalam mewujudkan visi atau mencapai tujuan-tujuan ya Bapak Ibu, ada dua pendekatan besar yang ada. Pertama, kita fokus ke masalah, mari kita atasi, kita selesaikan. Ini adalah yang sering sekali kita lakukan. Kemudian kita mengatasi masalah tersebut karena ini ada yang salah nih, ada yang bocor nih, kita tambal dulu gitu ya. Tapi kalau kita bicara pendidikan Bapak Ibu, untuk mengubah, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, yang kita perlu lakukan adalah atau PCR, tapi ini khusus domestik. Katanya bukannya kelemahan itu tidak aku ada, juga pertama kali tapi terbang ketika kita dari bisa Terminal 3 Internasional. pada Sebelumnya selalu Changi. kita bisa mengidentifikasi, mengapresiasi, mengenali kekuatan potensi dan aset dengan keyakinan mau guru yang ada di pelosok pun dengan fasilitas yang minim pasti ada kekuatan atau potensi dan aset. Sehingga ketika kita sudah menemukan, mengapresiasi kekuatan aset tersebut dengan semangat gotong royong, mungkin gotong royongnya tadinya hanya 2 orang, kita bisa terus menyebarkan, menjadikan masalah yang ada pun adalah batu lompatan karena kita berfokus kepada kekuatan dan emosi yang muncul akan positif. Tadi Bapak Ibu sebut bahagia. Bagaimana kita bisa merasa bahagia? Kita mesti menciptakan emosi-emosi positif dengan salah satunya mengapresiasi kekuatan. Itu secara otomatis Bapak Ibu. Kemarin waktu saya ketemu dengan guru-guru CGP angkatan 1, angkatan 2, di modul 32, begitu masing-masing saya ajak untuk ayo kita fokus kepada kekuatan setiap individu di sini. Perasaan kita jadi bahagia, jadi percaya diri, jadi merasa bahwa ada banyak aura positif di sekeliling kita dan itu akan memberikan energi. Nah, ini sebenarnya contoh sederhana perbedaan antara orang yang fokus kepada apa yang sudah didapat gitu ya, dengan orang yang fokus kepada apa yang masih kurang. Dan Bapak Ibu, mari kita berlatih. Ada yang window nggak ya Kak? Udah saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat peristiwa gambar ini. Menurut Bapak Ibu, apa pertanyaan yang bisa kita ajukan kalau kita dasarnya adalah apresiatif? Mari kita berlatih. Tuliskan di obrolan. Oh, sebelahnya kosong. Pertanyaan yang kita ajukan saat kita melihat lingkungan seperti ini. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, komentar dulu ya. Apresiasi dulu terhadap apa yang ada. Atau kita melihatnya ada sekolah yang kotor gitu ya, betul. Wah, mari kita mengalihkan melatih untuk memberi apresiasi. Mantap. Oke, bye. Mari kita tuliskan saja ya Bapak Ibu supaya semua orang bisa berpartisipasi. Pemuda di luar jendela ikut pelajaran. Oke, Bapak Erwin ini cukup netral ya, tapi coba kita buat apresiasi. Jadi pemuda ini pun ingin belajar gitu ya Pak Erwin ya.
Betul Pak Erwin? Kita mengapresiasi ada anak yang ingin berusaha belajar dari luar jendela. Iya, Oke. belajar dari jendela itu ya. Oke. Bu Yuliana bilang, mengapa pembelajaran ini sangat menarik ya? Karena semua anak lihat mukanya senyum gitu ya. Guru asisten yang berdiri di sampingnya juga tersenyum. Nah, apa ya yang diajarkan kok terlihat menarik? Mengapa anak tersebut berada di luar kelas? Nah, ini kalau nadanya positif, apa yang menarik dari pembelajaran ini? Gitu ya. Nah, bisnis kelas ini aku juga luar biasa perhatian anak yang sedang mengintip motivasi yang kuat. Itu ekonomi. Jadi aku seorang anak yang berminat untuk ikut belajar. Bagaimana sekolah bisa memfasilitasi anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran? Nah, Bu Fati, kita fokus kepada masalah nih kalau pertanyaannya ya. Coba kita alihkan pertanyaan kita. Bagaimana mungkin ya, bagaimana kita bisa membawa suasana pembelajaran yang ada di kelas itu ke dalam kelas yang lainnya juga gitu. Mungkin kita bisa fokus kepada hal yang positif dulu, bukan yang tidak bisa ya Bapak Ibu ya. Kita ubah kalimat kita menjadi positif. Pembelajaran setuju Bu Fati? Gak dapat launch access nanti di Doha. Bagaimana kita bisa memfasilitasi proses pembelajaran seperti ini di kelas lain, gitu ya Bu Fati? Setuju Bu Fati? Jadi istilahnya kayak aku upgrade seat doang gitu. Nah, tapi yang aku naik ini Halo, Bu itu Fati. pesawatnya nanti. Iya Bu, setuju Bu. Dreamliner, jadi bukan Ya, terima kasih. bisnis kelas. Iya, Bisakah terima kasih. belajar? Oke, Bisakah murid-murid saya ikut belajar? Bisakah saya belajar dari guru tersebut gitu ya Pak Eko ya? Nanti itu Bisakah saya enggak belajar dari guru tersebut? Bagaimana cara? Ini adalah ambil pelajaran di Bagja nih. Kalau Pak Eko nih pertanyaannya kayak gini. Pembelajarannya sangat menarik dan fokus. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Apakah masih ada yang dari Doha ke Seattle itu fokus kosong. kepada Ada negatif? 55 Coba kita kursi yang perhatikan. kosong. Dan tadi mbaknya juga Wow, semuanya sudah positif ya Bapak Ibu ya. aku bahkan nanya Jadi ingat ada bawa film sambal nggak Will mas? Hunting ya Bu Makasih banyak Dia. Mbak yang udah nanya itu. Oke, Aku terima kaget kasih banget. Bapak Waktu Ibu aku semua. nyampe, Ini waktu adalah datang itu contoh langsung ditanya. inquiry basicnya apresiasi. Thank you banyak Mbak. Baik, Tadi, sekarang kita udah lihat check-in. definisi. Segitu aja untuk ceritanya. Bapak Setidaknya Ibu, kalian tahu ya, inquiry aku apresiasi juga diluncurkan oleh copywriter tahun 99. dan aku yakin nggak semua Suatu filosofi, kalian bayangin ya, bisnis landasan cuman berpikir limited ya. yang Ya kan berfokus nggak mungkin kepada aku tawarin ke semua orang. upaya Kalau kolaboratif. Ya bakal rebutan. Karena Bapak Ibu lihat Aku yakin pertanyaan-pertanyaan itu nggak Bagja mungkin itu semua. tujuannya untuk Jadi, menggali kolaborasi dan dialog, aku nggak di-endorse, ya. aku tetap bayar Untuk sendiri. apa? Jadi, thank you. Menemukan hal Mungkin positif. suatu hari nanti kita kerja sama. Ya, bagaimana Selama ini kan dalam selalu diri doain kita kan terus harus yang ada di organisasi kita, gitu ya, rekan-rekan kita di dunia sekitarnya. Bukan hanya saat sekarang, tapi yang sudah dilakukan, yang sudah terjadi, dan nantinya Tadi aku itu udah bawa akan makanan guys, mas lupakan. bermanfaat Tinggal di mobil. untuk masa Udah depan. nggak apa-apa, aku udah Oke. lapar nih. Nah, model Bagja ini adalah model yang kita gunakan untuk Aku kadang memulai sayang banget prakarsa kalau perubahan beberapa mewujudkan bulan visi yang lalu aku berangkat ke Doha melalui dari visi Jakarta itu masih pakai positif A350 kekuatan dan aset. Aset ini bukan hanya finansial ya Bapak Ibu, aset ini modal utama. Bisa bentuknya lingkungan sosial yang saling kolaboratif, ada yang kaitannya sama alam gitu ya di sekeliling, ada yang kaitannya dengan budaya setempat. Jadi aset ini bukan hanya finansial, bukan hanya gedung fisik juga gitu ya, dan bisa menguatkan kita seorang individu dengan semangat gotong royong. Jadi ada perjumpaan kekuatan-kekuatan dari banyak orang dengan semangat gotong royong itu. Tujuannya apa Bapak Ibu? At the end adalah kita ingin meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah. Kenapa kata meningkatkan? Mungkin ada yang tadinya baru di kelasnya Ibu Nursanti, ada yang cuma di kelasnya Pak Eko. Kita ingin meningkatkan sehingga layanan pendidikannya semakin meluas, yang tentu saja berpihak pada murid, pada kompetensi murid kita, pada keselamatan dan kebahagiaannya. Nah, karena itulah Bapak Ibu, mari pada saat kita membuat prakarsa perubahan, karena mungkin banyak sekali yang Bapak Ibu ingin ubah gitu ya, tapi pada saat kita ingin memulai itu, kita fokus kepada hal yang paling bisa kita lakukan, namun ujungnya adalah murid dan murid kita. Ya Bapak Ibu semuanya, dan di dalam proses perubahan itu pun selalu ada belajarnya Bapak Ibu. Saat kita membangun kolaborasi tim, kita perlu belajar gitu ya.
dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan disitulah kita selalu ingat yang namanya Daud belajar mengalami. Nah, ini yang kadang-kadang anak-anak nggak dialami, cuma diceritain gitu ya. Tapi mereka juga belajar mengungkapkan, belajar bertanya, belajar untuk memberikan pendapatnya, belajar presentasi. Di situ ada proses mengolah, entah itu lewat refleksi, entah untuk berkarya, gitu ya, dan kemudian menyimpulkan. Kembali lagi mereka berefleksi lagi dan menemukan pengetahuan itu dan mereka terapkan lagi dalam pembelajaran. Ini akan berlangsung terus-menerus sama. Kita juga seperti itu ya Bapak Ibu. Dan kalau kita bicara perubahan Bapak Ibu, kita memang harus mulai dari lingkaran pengaruh. Saat ini Bapak Ibu lingkaran pengaruhnya ada di kelas Bapak Ibu. Mungkin ada yang kadang-kadang Bapak Ibu gregetan. Jadikan itu sebagai lingkaran kepedulian Bapak Ibu. Sehingga pada saat nantinya Bapak Ibu ingin melakukan perubahan, lingkaran kepedulian ini sudah bisa masuk ke dalam lingkaran pengaruh Bapak Ibu. Di situ Bapak Ibu bisa berperan secara langsung. Atau mungkin ada yang hanya bisa menjadi lingkaran perhatian. Bapak Ibu fokuskan energinya Bapak Ibu dulu di dalam lingkaran pengaruh Bapak Ibu. Jadikan itu pembelajaran yang membantu Bapak Ibu meningkatkan kompetensi diri Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu kita ini sekedar mengingatkan bahwa di dalam lingkar pengaruh itu pun kita mulai dari diri kita. Kita mengajak orang lain. Kita mempengaruhi semakin banyak orang lain dalam institusi kita hingga nantinya itu akan berdampak, akan dirasakan oleh lingkungan dan masyarakat kita. Bapak Ibu, sekolah salam itu dibuat tahun 2000. Dan saat itu bahkan Yogyakarta sendiri masyarakatnya nggak melihat itu, ya. Namun kemudian setelah 20 tahun, setelah 10 tahun lebih, hampir 20 tahun, itu dilihat oleh masyarakat luas, bukan hanya di Yogyakarta. Dan akhirnya kemudian ini menjadi semakin luas pengaruhnya. Kita pun PPG mengambil prinsip-prinsip pembelajaran di Salam. Kemendikbud mengambil project based learning yang dilakukan di Salam untuk membuat program penguatan pelajar Pancasila. Gitu. Jadi ini yang saya harapkan Bapak Ibu juga kita yakin bahwa jika Bapak Ibu mulai dari diri nantinya akan juga bisa mempengaruhi lingkaran yang lebih luas. Nah Bapak Ibu, menurut filosofi KHD sendiri tentang perubahan, sebenarnya ada 3 konsep kunci yang sangat penting. Yang pertama adalah tentang continuity. Bahwa sebuah perubahan harus berkesinambungan. Ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana itu bisa terus berlanjut apa yang sudah dilakukan gitu ya. Makanya di dalam Bakja Bapak Ibu lihat diatur eksekusi pun itu ada yang namanya proses monef. Bagaimana evaluasinya itu sudah dibuat pada saat kita ingin melakukan prakarsa perubahan gitu ya. Dan sejarah, kini, masa depan itu juga yang didorong oleh KHD. Kemudian harus terus Bapak Ibu, kalau kita mulai diam, kita akan jadi pesimis, kita akan kembali lagi melihat kekurangan, jadi kita harus terus bergerak. Kemudian adalah konvergen, universal, kesamaan dan ada titik temu. Bahwa semua perubahan ini pada akhirnya sebenarnya adalah universal Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu ingin wujudkan, nilai-nilai yang Bapak Ibu ingin wujudkan itu sebenarnya bukan hanya milik Bapak Ibu sendiri, tapi sebenarnya kalau kita melihat nilai-nilai kebajikan itu, nilai-nilai perubahan untuk menumbuhkan pendidikan yang berpihak kepada murid itu bukan hanya terjadi di sekolah, tapi itu di seluruh dunia. Yakinlah Bapak Ibu. Ada kesamaan, ada titik temu, dan perubahan ini pun harus kontekstual. Unik latar belakangnya kita perhatikan, ada kultur, ada lokal, ada individual. Inilah yang ingin kita dorong di dalam proses perubahan yang Bapak Ibu nanti prakarsai. Nah ini saya ambil dari modulnya, penulis modulnya ngambil dari prestasi Bapak Iwan Syarif dan kita dalam sebuah forum yang ingin mengajak Bapak Ibu guru nantinya akan bergerak dan dapat menggerakkan basic ini. Bapak Ibu semuanya, kita rangkum bersama. Tujuan kita menggunakan info apresiatif adalah agar kita mungkin probabilitas lebih tinggi bisa melakukan ko-kreasi bersama yang berangkat dari kedalaman pemahaman.
ada kedalaman pemahaman karena kita berdialog, kemudian fokus kepada inti kesuksesan dan sumber daya yang kita miliki sendiri, sehingga menjadi kontekstual untuk kesuksesan masa depan. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya lanjut, silakan Bapak Ibu ambil waktu jeda 5 menit. Apa saja hal baru yang Bapak ataupun baru gitu ya dari paradigma Bapak Ibu sejauh ini. Silakan bagikan di kolom chat, kita belajar bersama ya Bapak Ibu, silakan. Seasonal fresh fruits. Yep. So that I can do it, can I put Yes, please. Yes, fine. I think I'll be away. Setelah Bapak Ibu menuliskan refleksinya, saya akan kirimkan pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu bisa melihat pertanyaan-pertanyaan itu. Apakah yang ingin ditindaklanjuti sebelum kita masuk ke bab ya, Bapak Ibu, ini saya akan bagikan linknya. Tapi Bapak Ibu isi refleksi dulu ya. Ini modul kemarin. Bapak Ibu refleksi dulu. Setelah ini Bapak Ibu bisa melihat kembali pertanyaan yang Bapak Ibu sudah susun. Apakah yang masih ingin dikonfirmasi atau ingin ditanyakan? Saya juga mengundang Bapak Ibu yang ingin menanggapi pertanyaannya yang itu dituliskan ya Bapak Ibu nanti di kolom chat, memberikan tanggapan dulu, baru nanti saya ikut mungkin bisa dikasih kurung gitu ya pertanyaan gitu, jadi bisa terlihat lebih jelas. Ini juga tempat duduknya ada tisu basah, headsetnya itu bener-bener noise cancelling banget. Aku pakai ini nggak dengar suara pesawat sama sekali, gila, bener-bener bagus banget headsetnya, high quality. Wow, aku bener-bener kayak gila. Oke, kita kasih dia model 3, 2, 1, gila. Sebenarnya apa sih terima kasih. Sudah ada pertanyaan dari Bu Nur Santi atau itu refleksi ya, betul, terima kasih Bu Nur Santi. Bu Nur Santi ini cepet banget nih Bu Nur Santi, sinyalnya kayaknya lebih kuat di tempat Ibu ya. Kita pindah yuk ke tempat Bu Nur Santi. Kalau ikut lomba ini biasanya jawab-jawab kuis ini bisa menang nih. Silakan Bu Nur Santi, kalau masih ada pertanyaan bisa tuliskan dalam buku ya. Oh ya, Pak Pandaya, apa langkah yang bisa kita lakukan setelah kita memetakan? Pak, itu pertanyaan TGP. Budiannya masih ingin bertanya nggak nih? Ya. Mari kita kembalikan ke Budian ya, Pak. Ya. Terima kasih Bu Rizky. Dari saya setelah mendengar penjelasan Bu Rusi, saya semakin tahu dan paham bagaimana nantinya kelak yang harus kita lakukan setelah kita memetakan kekuatan. Terima kasih sekali. Terima kasih Bu Dian, semangat. Ya, terima kasih Bu. Ya. Pak Pandaya sudah terjawab ya Pak. Kita lihat lagi apakah ada
refleksi yang lain dulu dan pertanyaan. Mari Bapak Ibu semuanya memberikan waktu untuk mengambil makna, menguatkan diri dan menguatkan yang lain. Bapak Ibu yang sudah menulis boleh luangkan waktu untuk membaca refleksi yang lain ya. Kita pindah ke depan guys, karena ini juga orang-orang lewat sini gitu. Kalau ini kan kayak tertutup gitu. Wow, Bu Lili panjang sekali Bu Lili. Jadi ada cerita lucu guys. Wah, oh tuh. Hal baru tentang paradigma. Tanya umur berapa? Aku jawab 21. Oh oke, you can drink it. Pendidikan You look so young. mengutamakan murid sebagai nomor satu. Pendidikan menuju merdeka belajar yaitu pendidikan tidak terbatas fokus guru sebagai sumber utama belajar. Murid bebas mengembangkan minat dan bakatnya. Ini TV-nya gede banget ya. Sangat-sangat gede. Ini juga ada meja, nggak tahu. Oke, oh ada copy paste 2 kali ya, nggak apa-apa. Bu Lili terima kasih. Bu Siti Akiati, pembelajaran berpihak pada murid dengan kebiasaan anak belajar. Oke, sekarang sudah ada pertanyaan Pak Eko. Pak Eko jangan lupa refleksi juga ya Pak Eko. Ada tombol-tombol nih buat ngatur kursi. Halo Pak Eko. Ada USB charger. Ya Bu, siap. Ada ini juga. Iya. Terima kasih Pak Eko. Iya. Wow, keren banget ya. Dan di sini ada magazine, ada air, dapat 2 bantal ya. Ya apa sih? 2. Apa? Dapat ini juga. Lagi. Buat baca. Untuk langkah perubahan, meningkatkan perubahan. Oke, ada pertanyaan Pak Eko. Kalau ada yang mau menanggapi Pak Eko, silakan tuliskan di kolom chat ya. Saya ingin menanggapi gitu. Saya ingin menanggapi pertanyaan Pak Eko gitu. Atau ada yang mau ngangkat tangan, silakan yang sudah menulis refleksi. Ada pertanyaan Pak Eko, bagaimana langkah perubahan? Ini Pak Eko nih mau dapat tips nih. Karena nantinya akan ada langkah-langkah yang dari Bagja sih Pak Eko. Tapi mari kita tanggapi dulu. Meningkatkan perubahan, sebenarnya ini jawaban selanjutnya nih, kita ngomongin Bagja nih Pak Eko. Simpan dulu ya Pak Eko ya. Makanannya bisa pilih Setuju Pak Eko. mau sebanyak apa juga bisa. Pak Eko, saya janji Bapak dapat pencerahan nih setelah dapat Bagja nih Pak. Oke. Karena ini favoritnya fasilitator, CPP, pengajar praktek, karena saya ikut mendampingi pengajar praktek mulai kemarin. Mereka sangat penuh dapat Bagja. Mari kita Oke, sekarang ada lagi. Bagaimana cara menciptakan emosi positif? Nah, oke. Ada yang mau menanggapi Bu Sumiati nih? Bu Sumiati, jadi nggak gampang jatuh, jadi bete gitu ya Bu ya? Bokil kita saling Kenapa Bu? Iya benar, kalau guru bete itu anaknya juga pasti bete. Ya, betul. Silakan nih yang mau angkat tangan menanggapi Bu Sumiati berbagi pengalaman ya. Ada? 5. Oke, Bu Nur Santi, silakan Bu Nur Santi. 3 menit ya Bu Nur Santi ya. Oke, silakan. Terima kasih Ibu. Bagaimana cara menciptakan emosi positif pada perubahan pada diri anak itu ya, dan contohnya apa? Jadi ketika kita itu melakukan sesuatu hal yang istilahnya itu agak keras terhadap siswa, itu biasanya siswa terus menjadi takut dengan gurunya. Nah, di sini kita harus mengubah paradigma atau cara pandang kita bahwa murid itu harus nurut ke guru. Tapi di sini kita ubah bagaimana caranya kita itu menciptakan hubungan yang baik antara guru dan siswa, sehingga guru itu dianggap teman, dianggap sahabat yang menyenangkan siswa. Jadi ketika guru itu menyampaikan pendapat, menyuruh siswa untuk ini, untuk itu siswa dengan senang hati mengikuti. Jadi tidak berdasarkan rasa ketakutan karena guru galak dan sebagainya. Jadi kita tanamkan ke anak bahwa kita harus selalu positive thinking kepada semua orang, agar anak itu tidak mereka-reka dengan pikirannya sendiri, tapi mereka punya pandangan bahwa apa yang dilakukan guru itu adalah hal yang benar dan baik untuk murid-muridnya, seperti itu. Jadi anak-anak kita bimbing pelan-pelan, kita arahkan.
jangan dimarahin gitu. Tapi kalau memang anak itu memang terlalu bandel, ada kalanya kita marahin, tapi setelah itu kita sayang-sayang biar mereka tidak merasa takut untuk guru. Demikian ya. Terima kasih Bu Nur Santi. Yeay, kita berikan tepuk tangan Bu Nur Santi yang sinyalnya paling kuat. Baik, Bu Sumiati, saya ingin menambahkan. Bu Sumiati kalau dengar saya bicara senang atau nggak senang Bu Sumiati? Kira-kira kenapa? Saya kan bukan penyanyi Bu. Ya, lebih asik memberikan materinya, tidak jenuh. Kenapa? Apa yang membuat tidak jenuh? Karena banyak wawasan, menguasai materi. Dari segi bicaranya, apakah ada pengaruh juga? Iya, ada dari segi bicaranya nyaman, enak didengarkan, terus kata-katanya itu mudah dipahami seperti itu. Nah, itu sebenarnya contoh sederhana yang bisa kita terapkan ke murid kita, Bapak Ibu. Jadi kita nggak ngomongnya tinggi, nadanya, hai apa kalian semuanya, gitu ya. Itu kadang-kadang kita lupa loh Bapak Ibu, suara kita nadanya tinggi. Itu sederhana. Emosi positif apalagi, kita bicaranya dari hati. Saya ketemu Bapak Ibu, saya senang karena saya bisa berkontribusi. Tadi ada yang bertanya, gimana supaya bisa fokus terus? Bapak Ibu, ingatlah, kita menjadi pendidik itu pilihan yang tidak mudah. Di seluruh dunia masih ada yang bertanya, jadi pendidik itu kenapa ya gajinya kecil? Tapi kita tetap memilih menjadi pendidik. Karena kita ingin meningkatkan kualitas hidup manusia. Itu adalah peran yang sangat besar dan tanggung jawab yang sangat besar. Karena itu kita memang jadi guru harus terus belajar. Tapi pada saat kita bisa fokus, ya nonton drakor sekali-sekali gitu ya. Tapi harus ingat lagi, oh ya besok kan ngajarin anak-anak ya, harus bisa nyampe ini materinya nih. Jadi saya bisa ngatur diri saya. Karena Bapak Ibu, anak-anak kita ini datang ke kelas Bapak Ibu yang mungkin di sekolah yang ramai sekali. Kadang-kadang kita lupa namanya aja, kita nggak ingat gitu ya. Tapi kalau kita mulai meyakini bahwa hal perubahan yang Bapak Ibu lakukan seperti tadi Bu Nur Santi katakan, itu akan berdampak Bapak Ibu. Emosi positif itu harus dilatih. Karena secara alami manusia lahir untuk melihat ancaman. Karena kita adalah makhluk purba gitu ya, ada otak purba di dalam diri kita. Di modul 1-2 Bapak Ibu sudah belajar nih sama Pak Agni ya. Bahwa kita akan mengenali ancaman dulu. Karena kita manusia secara alami. Tapi untuk melatih bisa melihat kelebihan itu harus dilatih. Dan ada teori namanya neuroplasticity, where you focus grows stronger. Jadi kalau Bapak Ibu fokusnya kepada sama, kalau kita belajar apa, kita latih terus caranya bermain badminton, nanti kita akan jadi latih. Karena sebenarnya kita membangun hubungan sel syaraf yang berperan untuk tugas tersebut. Sama juga Bapak Ibu kalau mau kreatif, mau fleksibel, Bapak Ibu terlatih untuk berpikir fleksibel dan kreatif. Nanti disitulah akan tumbuh. Karena fleksibilitas, kreativitas itu berkaitan dengan otak sel syaraf di bagian otak luhur kita. Prefrontal cortex, otak berpikir tingkat tinggi. Jadi kalau kita mulai pesimis, kita menguatkan sel syaraf kita yang berkaitan dengan pesimis. Makanya kan katanya gitu, orang yang gampang panikan, makin tua makin paniknya makin luar biasa. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya, prinsipnya adalah harus dilatih. Kita bisa lanjut ke Bagja Bapak Ibu. Sayang banget nggak bisa nonton di sini karena ini headsetnya bener enak banget. Aku pakai AirPods. Siap Bu, siap ya kita karena waktunya 15 menit lagi, aduh cepat sekali Bapak Ibu, aduh. Bolehkah kita selesai 25 menit lagi, kita undur 10 menit, boleh ya? Oke, silakan Ibu. Nah, saya tanya, saya jawab sendiri. Setuju Ibu, setuju. Oke, tadi saya udah singgung juga nih ya, ini adalah 5 tahapan. Tahapan ini Bapak Ibu membantu kita untuk mencapai nanti visi besar kita dan profil pelajar Pancasila.
Ini kan tidak berlatih ya Bapak Ibu. Jadi intinya adalah tadi saya sudah singgung. Visi yang besar ini perlu diikuti dengan prakarsa perubahan-perubahan kecil. Saya berbagi aja kemarin waktu saya mengajarkan PP, mereka tuh mencoba untuk merumuskan kegiatan-kegiatan pembiasaan, rutinitas apa, pelatihan apa yang bisa dilakukan untuk nantinya menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Misalnya di akhlak beragama gitu. Ada yang namanya refleksi saat setelah misalnya berdoa hari ini. Bisa gini dia udah gini kan. Mengucapkan syukurnya kepada Tuhan karena mereka mengalami, kita memberikan waktu untuk melakukannya. Itu adalah salah satu contoh pembiasaan. Ya, Bapak Ibu sudah belajar bahwa karakter ini harus tumbuh melalui pengalaman dan keteladanan. Nah, karena itulah kita masuk ke dalam Bagja ini, gitu ya Bapak Ibu, kita nantinya akan berlatih untuk satu, membuat pertanyaan. Kalau di dalam teori yang Bapak Ibu sering pelajari, keterampilan bertanya itu harus dilatih. Ingat ya Bapak Ibu ya, keterampilan bertanya tingkat tinggi itu guru sangat penting untuk bisa mengajukan pertanyaan berpikir tingkat tinggi bagi murid-murid kita, gitu ya. Sehingga nantinya pertanyaan itu akan disusul dengan tindakan penyelidikan. Jadi Bapak Ibu bukan menjawab pertanyaan tersebut di Bagja. Kenapa kita perlu menyelidiki? Karena kita perlu melibatkan orang lain, nggak jawab sendiri gitu ya. Dan perubahan itu kita fasilitasi di dalam lingkungan kita. Pertanyaan apresiatif tadi Bapak Ibu sudah berlatih loh, keren gitu ya. Menurut ini si Bapak Louis ini gitu ya. Pertanyaan yang apresiatif inquiry yang baik itu kita bertanya kepada hal yang positif. Jadi kita udah latihan tuh. Memunculkan narasi baru gitu. Ada hal-hal yang lebih besar dari sekedar pembelajaran menarik itu. Mungkin misalnya tadi ada ya bagaimana konsep pembelajaran di kelas tadi bisa diperluas di sekolah lain atau di kelas lain gitu ya. Kita ingin lebih banyak terjadi hal-hal baik tersebut. Jadi kita bertanya supaya ini bisa terjadi di tempat lain gitu. Aspek kehidupan organisasinya yang menjadi fokus. Jadi bukan tempat lain yang menjadi fokus. Mengidentifikasi kekuatan, inti positif dari organisasi, spesifik konteks beresonansi dengan bahasa yang akrab dengan organisasi kita. Jadi tidak melulu mengambil sesuatu yang jauh di luar dari organisasi kita, Bapak Ibu. Dekatkan dengan konteks lingkungan kita sehingga bisa beresonansi dengan mereka. Nah, Bapak Ibu, kita lihat kata-kata kunci di Bagja ini sehingga Bapak Ibu jadi tidak terlalu bingung gitu ya, karena biasanya Bapak Ibu ada yang bingung antara J sama A gitu ya. Dibuat pertanyaan ini kita sebenarnya menentukan arah. Biasanya pertanyaannya dengan kata bagaimana gitu ya. Bagaimana ini, bagaimana meningkatkan pembelajaran yang kreatif gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini tujuannya supaya orang sama-sama arahnya mau kemana sih prakarsa perubahan itu gitu ya. Jadi kalimatnya mesti tajam membantu orang melihat arah prakarsa itu. Tapi kalau arah prakarsa itu agak unik ya, agak mungkin jarang, Bapak Ibu harus bertanya why dulu. Sebelum sampai tahu Bapak Ibu, kenapa kelas ini perlu supaya ada kesepakatan bermain dengan damai misalnya ya. Kenapa? Iya, supaya nggak ada yang nangis gitu ya. Kalau anak kecil kan gitu ya Bapak Ibu. Tuliskan jawaban mereka. Kita galang perubahan ini yang kita gurunya mau, tapi jadi milik mereka. Tapi kita mulai dengan why, baru nanti ke how gitu ya. Nah, diambil pembelajaran ini lebih ke lanjutannya, inquiry hal-hal spesifik yang sudah berhasil dilakukan. Entah tadi kan ada diri kita, lingkungan kita, gitu ya, atau ada literatur yang sudah dilakukan oleh sekolah lain gitu. Jadi kita menemukan kalau kita ingin skalanya lebih kecil ya kita fokuskan ke pembelajaran yang terjadi di lingkungan terdekat kita dulu gitu ya. Tapi semakin lama kita bisa mengambil pembelajaran bahkan dari belahan dunia lain gitu ya kalau kita bicara perubahan yang lebih besar lagi yang nantinya kita mungkin lakukan.
Kemudian Bapak Ibu, disitulah pada saat kita mengambil pembelajaran, kita bisa berdiskusi, ada cara-cara menggalinya, apakah menanyakan pendapat, melakukan survei. Jadi di tindakan penyelidikannya Bapak Ibu harus melakukan aksi, bukan menjawab, ya. Berikutnya adalah digali mimpi. Kata kuncinya ini Bapak Ibu, kalau perubahan ini sudah terjadi, apa suasana yang muncul? Gimana perasaan kalian kalau kita sudah punya pojok bermain gitu kan? Gimana perasaan kalian kalau kita sudah ada giliran bermain gitu, anak kecil gitu. Nah, ini yang kita dengarkan dari murid-murid kita kalau di kelas kita. Kita kalau di perubahannya di diri kita bayangkan kita mungkin bisa mengelola materi pembelajaran yang banyak menjadi lebih bermakna gitu ya, dengan proyek yang lebih sederhana misalnya. Jadi sehingga anak-anak kita bisa mengikuti pembelajaran kita dengan baik, atau kita bertanya kepada murid-murid gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, dijabarkan rencana ini sebenarnya lebih kata kuncinya tindakan. Tindakan konkret awal sederhana yang segera bisa kita lakukan. Bagaimana bentuk organisasinya? Kita mau tim kerjanya seperti apa? Jadi tupoksinya dulu nih Pak. Baru jadi timelinenya gitu ya, kira-kira bayangannya nih seperti apa nih, kita butuh berapa lama. Baru nanti diatur eksekusi. Kata kuncinya adalah SDM. Bapak Ibu bisa lihat ada kata siapa mengerjakan apa. Jadi dari tupoksi yang ada kita masukkan namanya gitu ya. Deskripsi tugasnya dia juga jelas gitu. Ada diskusi gitu Bapak Ibu. Kita nggak sekedar tunjuk-tunjuk. Namanya menyusun tim kerja bersama di tindakan yang kita lakukan. Nah, mari kita lihat bersama ya Bapak Ibu biar lebih jelas. Misalnya nih Bapak Ibu, ini adalah contoh kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan lingkar pinggang ideal gitu ya. Ini kan udah berdiri nih ya. Ada di sini yang mau juga, saya juga mau sih sebenarnya Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan mendapatkan lingkar pinggang ideal dengan cara sehat? Ini adalah pertanyaan utamanya. Maka yang saya lakukan mencari informasi di jurnal kesehatan. Jadi di kolom kedua itu melakukan tindakan apa? Berkonsultasi ke dokter gizi. Oke, Bapak Ibu bisa lihat kalau kita ubah visinya menjadi pendidik yang dapat mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Maka tindakan saya adalah bisa berupa mengajak kepala sekolah berdiskusi tentang pentingnya mengembangkan kreativitas anak. Karena biar kepala sekolah juga memahami dulu, gitu ya, misalnya atau mendapatkan masukan dari kepala sekolah, gitu kan? Membaca literatur bisa kita lakukan. Ambil pembelajaran. Jika kita ingin mendapatkan lingkar pinggang ideal, pertanyaan kita siapa orang yang pernah berhasil mendapatkan lingkar pinggang ideal? Kita ambil pelajaran dari dia kan? Bagaimana dia mengatur menu dan pola makan? Apa yang dia lakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan? Situasi apa yang selama ini mendukung? Tampilan apa yang sudah saya kuasai? Jadi kan kita nggak selalu mulai dari nol ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi guru kreatif selama ini, pasti Bapak Ibu sudah pernah juga melakukan pembelajaran yang kreatif. Nah, ini bisa diingat kembali. Sehingga tindakannya kalau ingin seperti yang lingkar pinggang ideal ini, mencari profil orang yang berhasil gitu ya, mencari tahu dan mencatat bagaimana dia mengatur kegiatannya. Kalau kita ubah visinya adalah menjadi pendidik yang dapat mengembangkan pembelajaran, maka kita bisa bertanya, siapa sih di sekolah yang sudah punya pengalaman menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka merasa lebih kreatif gitu ya? Situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan kreativitas anak? Apakah misalnya kelasnya anak-anak bisa ter-engage gitu ya, kayak tadi yang kita lihat gambar gitu ya. Kita buat checklistnya nantinya misalnya. Nah, kita akan mewawancarai survei pengalaman untuk mendapatkan pertanyaan-pertanyaan.
Bapak Ibu, pertanyaannya apakah harus sebanyak ini? Ini ditentukan oleh Bapak Ibu sendiri. Karena pertanyaan Bapak Ibu akan menentukan tindakan yang akan dilakukan. Mari kita reflektif. Kalau kita, misalnya ya Bapak Ibu, ada yang bertanya, bagaimana saya bisa mewujudkan pembelajaran yang mengintegrasikan ke 6 profil pelajar Pancasila? Bapak baca aja udah pusing gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan? Tapi dengan prinsip saya bisa berkolaborasi. Nah, ini yang kita dorong, Bapak. Mulai dari kekuatan, namun juga menggalang kekuatan di sekeliling dan membangun kolaborasi. Nah, di Gali Mimpi, Bapak Ibu bisa lihat kalau lingkar pinggang ideal nih, bayangannya nih ya. Apa sih kebiasaan yang baru kalau saya lingkar pinggangnya idealnya sudah tercapai? Nah, mungkin saya nggak perlu terlalu capek gitu ya. Mungkin saya jadi bisa, apa nih kebiasaannya? Berarti mungkin saya bisa memakai baju yang dulu nggak muat gitu ya Bapak Ibu. Ini yang kita lakukan. Yang kita lakukan sebenarnya kita akan coba membuat gambaran narasi. Pesawatnya gede ya. Ini 777. Jadi kita nggak langsung menjawab, kita bikin checklist lagi. Oke, mari kita masuk. Menjadi pendidik gimana? Kalau di Gali Mimpi. Kalau saya sudah jadi pendidik yang kreatif, apa kebiasaan yang bisa terjadi di dalam kelas saya? Gitu ya. Maka tindakan yang saya lakukan, saya membuat deskripsi. Ini adalah seperti indikator bagi saya sendiri. Saya membuat daftar keterampilan baru bagi saya. Saya membuat gambaran sikap dan respon anak kalau mereka salah lewat wawancara. Kalau anak-anak yang kreatif, mereka nggak takut salah, Bapak Ibu. Mereka berani mencoba, berani belajar dari kesalahan. Itu yang menjadi survei yang kita buat. Dijabarkan rencana, Bapak Ibu kemudian melihat, wah, apa sih langkah pertama? Tadi saya sebutkan ya, kata kuncinya langkah pertama. Berapa lama targetnya? Apa tindakan yang bisa mendukung? Bagaimana mengukur kemajuan? Bagaimana cara menyemangati gitu ya? Ini ada yang meminta pasangan nih, mungkin ada yang bisa meminta anak untuk mengingatkan, Bu, katanya diet, kok makan banyak gitu ya. Jadi tindakan penyelidikannya bekerja sama anak-anak untuk mengingatkan gitu ya. Nah, kalau di pendidik yang kreatif, Bapak Ibu bisa lakukan ini. Apa langkah sederhana yang bisa saya lakukan? Apa langkah terobosan yang menguatkan praktek baik yang sudah saya lakukan? Sama Bapak Ibu membuat daftar pertanyaan berdialog dengan anak. Kasih sikap kreatif. Ini menjadi kunci buat kita untuk memahami langkah-langkah yang akan kita lakukan. Bisa bentuknya pertanyaan loh Bapak Ibu. Karena sebenarnya ketika orang guru yang ingin memunculkan kreativitas, pertanyaan pemantik itu penting sekali. Karena kan kita suka menanya untuk mendapatkan jawaban yang sudah tahu ada di buku gitu ya. Atau kita menanyakan pertanyaan open-ended. Seperti itu misalnya ya. Nah, baik, kemudian juga melakukan dialog, menjajakan, karena kita ingin ngajak guru yang saling menguatkan gitu ya. Di sesi terakhir, diatur eksekusi, kita menentukan siapa berperan apa, menciptakan budaya belajar. Bapak Ibu bisa lihat ya pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya lingkar dengan ideal seperti ini. Nah, karena kita ingin menindaklanjuti gitu ya. Mungkin yang menguatkan prakarsa tersebut. Di pendidik yang kreatif, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau? Karena supaya kita bisa eksekusi di dalam kelas, kita kan perlu juga mengobservasi diri kita, Bapak Ibu gitu ya. Nah, kita mengajak rekan guru nih untuk mengobservasi, memberikan refleksi. Sampai di sini ya Bapak Ibu, jadi kata kuncinya diatur eksekusi adalah kita sudah menentukan SDM dan jalur komunikasi SDM itu.
Karena pada saat kita eksekusi, Kalau ini guys sangat sekarang penting jam nih 1 pagi waktu komunikasinya Seattle. gimana. Untuk perubahan yang besar ya Bapak Ibu Aku mau terutama sikat ya, gigi dulu, mau protokol, tidur. Tadi bilangnya mau SOP-nya, tidur langsung bagaimana ya, sharing tapi aku information-nya, keseruan apakah barusan misalnya kalau nonton sudah Money Heist. selesai di-upload di mana, kayak gitu kan Iya, ada Bapak Ibu. yang gitu ya, Ini yang Bapak Ibu dikasih belajar di CGP. Sebenarnya kita mendesain komunikasi kaki, fasilitator, penutup instruktur, telinga, antar CGP sama sendiri blindfold. gitu Tadi kan. di bisnis Nah class juga ini dapat yang ini, kita tapi kantongnya lakukan yang beda. yaitu Bahkan ada management lip gloss. knowledge gitu Sikat ya, giginya juga beda ya, yang pengelolaan sama yang tadi ya. informasi. Yang tadi lebih bagus. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum saya lanjut, ini ada materi yang saya ingin close satu materi lagi tentang umpan balik. Bapak Ibu, umpan balik ini sangat powerful, kita bisa berikan dengan baik. Di dalam proses Oke, kita selamat memberikan pagi. layanan pendidikan Sekarang di Seattle itu udah jam yang berpihak pada murid ataupun kita melakukan perubahan gitu ya, supaya bisa berkelanjutan seperti pertanyaan Bapak Ibu semuanya. jendela itu ditutup gitu. Sangat-sangat membantu Dalam sekali. Jadi memberikan umpan balik terhadap penampilan, pembelajaran, kinerja, hasil kerja gitu ya. Anak-anak pasti punya persepsi, punya pengalaman yang menurut anak-anak. Kita perlu membantu memberikan umpan balik berkaitan dengan hal-hal tersebut. Berarti udah nggak boleh tidur. Memberikan Biasa kalau refleksi, tidur di pesawat, memberikan kalau coaching, itu ada selalu dialog kayak di situ. kuncinya Nanti kayak Bapak Ibu aja, belajar biar secara jalan di khusus posisi. teknik coaching yang sangat Tapi selalu menarik kalau di tidur dalam di modul pesawat itu. itu aku selalu Tujuannya adalah Mungkin karena di atas apresiasi kali ya, sekali tekanannya beda. menemukan hal positif dan menguatkan. Ada 7 Bapak Ibu, umpan balik yang efektif. Yang pertama adalah fokus kepada tujuan dari tugas. Nih kadang-kadang, loh pertanyaannya kok nggak nyambung gitu ya. Atau misalnya loh kok tugasnya tidak berhubungan dengan tujuan. Nah, karena di tujuan ini kan sangat penting tentang kompetensinya kan Bapak Ibu. Jadi kita bisa memberikan umpan balik apakah situ sudah sesuai dengan tujuan. Kemudian kaitannya sama kualitasnya. Seberapa baik tugas telah dilakukan, seberapa efektif. Sudah terlihat belum di situ. Jadi kita bisa mendorong kualitas tugasnya, ya. Karena tentu saja kembali lagi kita fokus ke hal yang positif dulu gitu ya. Kemudian mengarahkan perhatian pada elemen positif dari proses kerja. Saran peningkatan kualitas, menyertakan kritik membangun. Kritik membangun artinya ada solusinya ya Bapak Ibu. Melalui saran yang memprovokasi. Perbaikan kinerja. Ajak mereka menilai dirinya. Sehingga muncul kemandirian dan tanggung jawab. Dan perencanaan monitor pengelolaan. Bapak Ibu kalau tertarik saya akan berikan contoh-contoh umpan balik berkaitan dengan setiap umpan balik. Ya Bapak Ibu, nanti saya kirimkan ke Fasil atau ke admin setelah sesi hari ini. Baik Bapak Ibu, ini adalah penghabisan dari hari ini. Bapak Ibu semuanya dengan modul 13 ini kita sangat berharap setelah modul 13 ini Bapak Ibu akan menghasilkan visi sekolah impian. Tentu saja jalannya pasti berliku Bapak Ibu. Ya. Tapi mulailah dengan rencana yang gamblang, komprehensif dengan Bagja ini. Wujudkan visi untuk Bapak Ibu melalui prakarsa perubahan yang terkait dengan kekuatan dan konteks diri Bapak Ibu bermakna untuk diri sendiri namun bisa meningkatkan kualitas diri Bapak Ibu demi melayani dengan lebih baik. Dan yang terakhir ada Baik Bapak Ibu, ayamnya kayak gini nih. Ini punya sebelahku. CGP mengisi pertanyaan kerja, menyelidiki, mengambil hal positif, memimpin proses secara mandiri, membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan murid, rekan guru, kepala sekolah. Jadi ini belum tentu semuanya ya Bapak Ibu, balik lagi. Mana yang bisa kita mulai dan kita lakukan dengan komunikasi yang lebih baik dan positif, mudah-mudahan itu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Mari kita ambil waktu untuk melakukan refleksi. Saya ingin mengundang Pak Pandaya atau Bu Uri, apakah ada di sini? Bu Uri ada di sini juga kah? Ada Bu, ada. Halo Bu Uri. Halo Bu. Bu, jadi kita akan mengajak Bapak Ibu semua untuk menuliskan refleksi, ada 4 ya. Yang ketiga tuh pertanyaan.
salah satu cara untuk berlatih menjadi pembelajar mandiri, berusaha bertanya, haus dengan pertanyaan gitu ya. Tentu saja dengan itu tadi, based on aset positif gitu. Bagaimana ini mengembangkan lagi, kita udah belajar nih pertanyaan yang agresif. Kemudian Bapak Ibu mulai dengan juga yang ketiga adalah apa langkah konkret yang Bapak Ibu ingin lakukan setelah ini. Silakan Bapak Ibu bisa mulai mengklik, tapi saya ingin mengundang Bu Uri dan Pak Pandaya, mungkin siapa yang ingin memberikan penguatan. Ya, nanti dilengkapi Ibu Uri ya. Terima kasih Ibu Rosi yang sudah banyak memberikan tambahan penguatan bagi teman-teman CGT luar biasa, tambahan wawasan, pengalaman, pengetahuannya. Jadi seperti tadi sudah disampaikan bahwa Bapak Ibu selaku CGT untuk mewujudkan visi impian ya, visi sekolah impian yang diarahkan atau yang digambarkan, tentunya tadi sudah disampaikan melalui pengelolaan manajemen perubahan. Mengelola perubahan yang positif tadi disampaikan harus dimulai dari bicara hati, dan itu tentunya proses itu perlu waktu, perlu tahapan-tahapan, dan perlu dilatih. Nah, pendekatan yang harus digunakan untuk proses perubahan ini adalah yang kita kenal sebagai inquiry apresiatif, yang merupakan pendekatan perubahan yang kuratif yang berbasis kekuatan. Dan tentunya ini Bapak Ibu CGT sudah mengidentifikasi dari beberapa kegiatan untuk menganalisis dan menentukan kekuatan. Dan yang berikutnya bahwa untuk menerapkan perubahan ya sesuai dengan visi itu yang diinginkan, tentunya tadi sudah disampaikan melalui tahapan baja ya, tahapan baja. Nah, tahapan baja buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, kemudian jabarkan rencana dan atau eksekusi. Nah, itu saya kira kalau semuanya tahapan itu sudah dilakukan dengan baik oleh Bapak Ibu, insya Allah tadi mewujudkan visi sekolah impian ya. Ini akan kita capai dan tentunya memberikan layanan yang baik kepada anak-anak. Demikian Ibu Rusi, tambahkan Ibu Uri, monggo Ibu. Silakan Bu Uri, udah diborong sama Pak Pandaya, mungkin Bu Uri memberikan paling menguatkan untuk kita, mungkin Ibu Uri. Terima kasih Bu Uri dan Pak Pandaya, sedikit saja mungkin dari saya. Terima kasih sekali penguatan yang sudah diberikan oleh Bu Rusi, luar biasa. Pastinya Bapak Ibu CGT sangat senang sekali pada siang hari ini. Memang dari modul dari awal mungkin saya menyampaikan mungkin sebagian perasaan ataupun sebagian gambaran dari Bapak Ibu CGT. Di modul 1.1, 1.2 itu jalannya masih smooth Bu. Tetapi ketika 1.3 ini agak merasakan perbedaan yang agak luar biasa nih ketika pendekatan kita dan juga Bagja. Jadi ada kebingungan yang pastinya harapannya tercerahkan yang ini setelah bertemu dengan Bu Rusi, dan poinnya memang jangan bikin yang rumit-rumit dulu ya Bu ya. Kita terapkan dulu pada diri kita, bagaimana kita mencoba untuk senantiasa menerapkan itu pada diri kita sebelum ke lingkungan yang lebih luas. Sebagai garis hal yang perlu kita garis bawahi bahwa kekuatan dalam diri CGT dan murid adalah aset utama. Jadi bisa dimulai di situ dulu penerapannya setelah kemampuan pendekatan untuk inquiry, apresiasi
kreatif dengan psikologi positif ini menjadi sebuah kebiasaan dan praktek baik bagi Bapak Ibu CGP bukan hal yang tidak mungkin dan bukan hal yang sulit lagi untuk memberikan radiasi magnet dan menularkan virus-virus yang positif di lingkungannya. Semoga itu mohon maaf jika ada kekurangan, mohon maaf tadi saya agak terlambat bergabung Bu Rusi. Terima kasih sekali atas kesempatannya. Terima kasih Pak Pandaya. Demikian. Terima kasih tambahannya. Main panik karena pertama kali Pak Pandaya Bu. sampai ke bawah. Baik. Bu, itu terakhir Bu Rusi mau closing. Saya sebenarnya ingin menarik apa yang sudah disampaikan tadi Pak Pandaya. Ya, silakan Ibu, silakan Ibu. Kita perlu bersabar karena proses pembiasaan mungkin untuk menghapus karat-karat gitu ya. Apalagi selama ini kita kan cenderung tadi yang negatif gitu ya. Untuk optimis bisa menemukan hal yang positif itu perlu berlatih. Perlu berlatih baik di diri kita maupun lingkungan kita gitu ya. Karena itulah mari kita berkolaborasi saling menguatkan dan terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu semuanya. Mari kita luangkan waktu mungkin 4 menit lagi boleh ya Bapak Ibu sambil mengisi refleksi. Mari kita lihat juga refleksi yang sudah masuk. Kita belum foto juga Ibu. Oh iya. Kita foto dulu ya. Bu Muri ya. Bu Muri foto. Saya bisa foto. Nyalakan Videonya kamera. dibuka ya teman-teman CGP biar difoto oleh Tampil menyebut Bagja ya Bapak Ibu ya. Biar kita nempel. Saya hitung ya. Jeremy karena Marionya kebetulan 1, 2 sambil nyalakan kamera mikrofonnya Bagja. 1, 2, 3. Sekali lagi sebentar. Saya tadi di bandara aku dipanggil random check jadi masuk interogasi tapi nggak ditanya apa-apa, disuruh tunggu pas waktu ditahan sampai ditahan semuanya benar-benar ngapain apa juga nggak tahu gimana. Lumayan panik karena pertama kali, terus sampai ke bawah ternyata koperku itu udah ditandain harus dibuka gitu. Nah ada cerita lucu nih, pas aku nyamperin officernya itu buat buka koper, beliau itu nanya gini, lalu beliau itu langsung nanya gini, Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa tempe itu nggak boleh masuk US gitu ya. Daun-daun gitu itu nggak boleh. Indomie semua bumbu sambal itu tadi dilihat di depan mata beliau. Aku untungnya lolos. Lumayan berbeda ya dari pengalaman sebelumnya itu. Kalau tidak ada pertanyaan tidak apa-apa, Bapak Ibu kali bisa ini fokus ke benar-benar ya, pertanyaan nggak apa-apa 1, gitu. 2, dan 4. Tadi officernya sampai bilang, saya itu nggak mau buang Indomie. Aku tahu itu treasure for you Mungkin guys. pertanyaannya nanti terpikirkan Gila setelah sih, lucu mengerjakan sih lagi ceritanya. gitu ya Tapi Bapak Ibu ya. aku bersyukur bisa balik lagi ke Seattle, ini benar-benar keajaiban juga. Bapak, aku ngantuk jam segini gimana? Lagi aku bakal mulai kuliah, jadi doain guys semoga lancar. Dan terima kasih buat semuanya yang udah ikut journey kali ini. Kedua ke Seattle. Udah, segitu aja untuk video kali ini guys. Thank you guys for watching. Dadah. Om Leo pintar kepalanya tuh deh. Pintar ya, kepalanya kayak Om Leo ya. Bisa ditunjukkan Paknya. Oke. Minum. Ya. Hey guys, it's me Gillen Redwood. Selamat siang guys, sekarang jam 1:14. Hari ini hari Rabu, aku lagi ada di tempat tinggal sementara untuk Tadi yang sudah dijawab di kolom obrolan, mungkin bisa dilihat lagi untuk mengingat-ingat. Hari ini aku bakal nginjakin kaki untuk pertama kalinya ke UW sebagai UW student. The last time I visited UW was like Pastikan Bapak Ibu mengerucut menjadi langkah konkret ya Bapak Ibu. So yeah, this is gonna be my first time and really excited. Before I leave, I want to show you guys something very cool. Here we have a college associate in business and Sudah ada Ibu Sumandita. we have the diploma. Ooh, it's very small.
Mulai dari diri sendiri bagaimana memperlakukan siswa. Membuat rencana perubahan dengan menggunakan baca. Terima kasih Bu Sumanita. Ibu dari SD 3 Bantul. Hal yang dapat dijadikan inspirasi anak-anak itu sendiri dan impian yang sudah kita buat. Wow. Bu Usi, saya sudah posting tadi belum muncul ya? Iya, mungkin sinyalnya kurang bagus. Sudah? Saya ulang saja. Siapa namanya? Suwartini. Oh iya, belum. Oke, Ibu bisa copy paste taruh di. Masih ada nggak ya jawabannya? Masih ada di sini. Ibu boleh taruh di kolom chat juga. Nanti saya bantu setelah acara ini saya ambil yang ada di kolom chat, saya pindahin ya. Di tempat saya sudah muncul kursi, tapi kok nggak muncul di situ. Iya, mungkin sinyal saya kurang bagus nih, Bu. Kita harus pindah ke Bu Nur Santi. Mahal bau tanganmu, Dek. Mujiko. Bapak Ibu semuanya saya mau ngaku boleh nggak ya? Mau cium nggak? Nggak usah deh. Nanti aja pas. Bapak Ibu semuanya, hari ini aku masih di Jogja. Saya baru pulang hari Jumat. Tapi karena pandemi, jadi kita bertemunya lewat daring aja ya Bapak Ibu. Semoga nanti kondisinya lebih baik lagi, saya bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu semuanya. Ya, kemarin saya tunggu di Dikpora Ponorogo, Bu. Kemarin kan Pak, ini dengan Monas itu ya, Bu ya. Iya. Bu Uri kayaknya saya pernah ketemu juga ya Bu Uri ya. Kita ketemu di mana ya Bu Uri ya? Di Seminar Internasional UNY Bu. Tahun 2017. Saya tadi iya. Begitu saya melihat senyum Ibu, kayaknya saya pernah ketemu Ibu gitu. Saya langsung telusuri di kotak, ternyata saya tidak salah. Waktu itu saya begitu terpesona dengan Bu Rusi yang di ruangan itu, beliau begitu magnetnya luar biasa, menceritakan tentang pengalamannya mengajar di kelas SD Internasional di Jakarta ya Bu ya waktu itu. Iya. Ingat sekali Bu, saya ingat sekali. Ternyata kita berjodoh bertemu di ini. Lihat kok mukanya. Bu, saya bicara tentang patriotisme dan critical thinking. Iya. Lewat pembelajaran PPKN, Bu. Iya, betul ya PPKN. Saya masih ingat. Semuanya udah dosen-dosen, saya kan cuma guru. Waktu itu Ibu malah justru teman dari promotor saya yang saya sempat kerasa nggak sih kayak vibes-nya tuh beda gitu, kayak wah Ibu sekolah di sini, wah Ibu ternyata itu waktu itu kan cuma numpang doang kan orang asing. Adik kelas. Iya. Aduh. Ini kampus Bu. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semuanya, ini adalah keluarga. Nggak mau tampil dari tadi, padahal teman kerja. Tadi penghilang soalnya Bu Rosi. Iya. Baik, terima kasih semuanya. Kita lihat ya, sudah banyak belum Bapak Ibu? Kalau waktunya sudah habis, wah udah banyak Bapak Ibu. Mari kita lihat bersama. Kita bacakan 2 ya Bapak Ibu ya. Saya mau lihat yang ada di sini. Oke, udah nyampe di Odegaard Library. Mari kita langsung masuk. Kemarin itu Husky Art and Media. Masuknya harus oke. Ya, tutup ya. Library Service. Sinyalnya kurang bagus. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, mari kita. Current valid Husky card required for entry. Aku masih belum punya. Ya. Masih banyak yang menulis ya.
Pak Erwin, perubahan dimulai dari diri sendiri, kemudian ke ruang kelas, ke lingkungan teman sejawat, ke lingkungan sekolah, ke lingkungan masyarakat. Terus katanya bukan di dalam library-nya. Yang dapat dijadikan inspirasi adalah anak-anak yang polos, berlatih untuk perubahan lebih baik. Di dalam sini. Langkah konkret Pak Erwin setelah hari ini selalu untuk berpikir dan berubah positif, selalu berpihak kepada murid. Terima kasih Pak Erwin. Semangat Pak Erwin. Berikutnya saya ambil satu dari Ibu ya. Nih, Bu Suwardini, SMA 2 Bantul. Jadi print guys. Bahwa guru harus melakukan perubahan dari diri, harus dapat bergerak dan menggerakkan. Mengubah paradigma negatif menjadi positif. Inspirasi konsep yang disampaikan Ibu Rusi memberikan semangat pada saya terus memberikan pelayanan yang terbaik. Hitungannya kalau udah pernah di print, bahwa saya terus harus ini aku print lagi, itu bayar lagi replacement fee $25 kan, sayang banget kan. Kemana ya jawabannya? Bisa makan enak tuh $25. Oke. Berubah posisinya Bu. Gimana tadi? Oh iya di sini. Siapa tahu merancang metode pembelajaran yang dapat membuat murid terinspirasi. Padahal di sini niatnya pengen ambil Husky card, pengen tunjukin ke kalian, tapi we'll see lah ya. Jadi barusan aku telepon lagi ke advisor. Bapak Ibu semuanya, saya izin pamit ya karena udah ada kelas dia lagi itu megang setelah Husky ini. card aku by any Saya chance. mesti siap-siap beberapa no, hal. Karena dia itu di pasar. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga saya bisa ketemu Bapak Ibu semuanya Jadi beda department secara gitu. langsung suatu saat. Dan Tetap aku cuma semangat, takut, terus bergerak, cardnya itu terus dikirim bergerak, ke bergerak alamat dan lama menggerakkan. tempat aku tinggal sama Terima grandma kasih waktu itu. semuanya. Dan ternyata di Bodoh Selamat Pindah. siang. Iya, terima kasih. Berikan applause yang luar biasa kepada Ibu Rusi. Berikan tepuk tangan semuanya untuk semuanya yang hadir. Terima kasih luar biasa Ibu. Baik, saya pamit Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk partisipasi hari ini bersama Ibu Rusi yang luar biasa menyampaikan paparan materi. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengambil manfaatnya dan untuk tadi bergerak dan Oh ya, oke, that's CD. terima kasih untuk bersama di forum ini pada Bapak Ibu semuanya. Bisa ketemu lagi di lain kesempatan. That's pretty much it. Luar biasa Ibu Rosi untuk memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Terima kasih. Ada memori dengan Bu Wuri juga luar biasa. Pengalaman baik dan ingat kembali. Terima kasih. Kita berdoa untuk atas semuanya kehendaknya berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Berdoa kita mulai. Terima kasih, mohon maaf banyak salah dan kelam. Selamat sore, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya lagi Oke, saya save dulu chat yang ada di kolom obrolan ya. Biasanya nanti kalau di rekamannya sudah di download ada lampirannya juga. Iya, tapi biasanya saya mau laporan Sama soalnya ya Bu ya.